ini satu pasal fil istinja'i, menerangkan tentang istinja, wa adabi qadil hajati, dan adab etika cara orang yang mau melaksanakan yaitu hajatnya. Jadi ada dua. Pertama istinja. Istinja itu artinya kalau kita habis pipis, habis BAB, nah itu membersihkannya. Habis pipis atau habis BAB dalam ilmu fikihnya disebut istinja. Ya, begitu ya Bapak Ibu. Jadi ketika dibilang istinja, istinja apa sih artinya istinja? Ya bersih-bersih. Ya setelah kita ya pipis atau setelah ya BAB. Ya, kapan hukumnya wajib? Ketika kita mau melaksanakan ibadah. Ya mau sholat. Ya itu seperti itu. Makanya ini penting saya sampaikan. Kenapa? Karena saya baca satu hadis. Ya Rasulullah SAW pernah ya saat itu berjalan. Ya namun saat dia berjalan ya nggak sengaja dia lewat di satu makbaroh. Satu makbaroh itu artinya satu pekuburan. Ya kemudian Rasulullah bilang kepada sahabat-sahabat, ini ada dua kuburan yang sedang disiksa. Ya, jadi kubur ini lagi disiksa, kubur ini lagi disiksa. Begitu kata Rasulullah. Ya, inilah salah satu ya mukjizat yang Allah berikan. Jadi Allah tahu tuh. Ya, jadi dikasih tahu informasi kepada Nabi Muhammad ya bahwa dua kuburan ini sedang disiksa. Lalu para sahabat bertanya, Bapak, Ibu, Saudara. Kata para sahabat, memangnya kenapa? Apakah orang ini kagak sembahyang waktu hidupnya? Apakah orang ini kagak puasa Ramadan pada saat hidupnya? Apakah orang ini memang selalu melakukan perbuatan dosa dan maksiat waktu hidupnya? Rasul bilang orang ini sholat, puasa, tapi gara-gara pipisnya ya itu istrinya nggak bersih. Ya jadi habis pipis ya istinjanya nggak bersih. Nah gara-gara pipis kemudian istrinya nggak bersih, orang ini disiksa di dalam kubur. Nah seperti itu. Makanya ini Bapak Saudara Ibu, nah kita perhatiin cara istinja. Kita kalau pipis harus tiris banget dah. Kalau udah tiris istinja. Ya makanya kalau yang model-model kencing sambil berdiri ya, itu celana dalamnya itu hati-hati. Jangan sampai nanti kita pipis belum tiris kena ya celana dalam. Nah kita sholat pakai celana dalam yang udah kena ya bekas pipis tadi. Ya bagaimana mau diterima tuh sholatnya? Nah begitu. Jadi ini penting. Ya masalah istinja jangan dimainkan, jangan disembarangkan. Tuh ada orang di dalam kubur ya disiksa gara-gara istinjanya enggak benar. Nah begitu. Jadi bukan karena dia enggak sholat kata Rasulullah, bukan karena dia enggak puasa Ramadan, sholat dia, puasa Ramadan dia, cuma gara-gara pipisnya nih ya kalau istinja enggak bersih. Tuh begitu, makanya kita benar-benar harus bersih ya itu. Jadi kalau udah bersih banget nah, makanya ada orang kalau mau pipis dibuka dulu tuh ya celana panjangnya, kainnya, sarungnya, celana dalamnya dibuka semua, dipipis ya. Ya kalau seandainya bisa memungkinkan nongkrong, kalau seandainya kagak bisa ya memang kemungkinan kagak bisa gitu ya diri, tapi yang penting tirisnya gitu, yang paling tirisnya ya. Sebab Nabi memang pernah ya ada keterangan ya pernah pipis berdiri. Artinya bagaimana? Ini satu keterangan bahwa bukan haram pipis berdiri itu. Ya, jadi dalam waktu kondisi darurat boleh-boleh aja. Ya, itu orang pipis sambil berdiri. Tapi yang jadi masalah supaya bagaimana pipis kita ini tiris gitu. Nah, ibu-ibu juga begitu. Ya, jadi jangan sampai masih ada tetesan-tetesannya kemudian ya nanti terkena di bagian-bagian celana dalam kita. Ya, nah itu kita pakai sholat. Nah, bagaimana sholatnya mau diterima? Ya, ini terkait masalah istinja. Jadi mohon ya dipahami benar, kemudian diperhatiin sehingga mudah-mudahan sholat kita jadi benar. Tuh begitu. Jadi satu kuburan disiksa gara-gara pipisnya enggak benar.
Nah itu cara istinjanya nggak bersih. Nah yang satu lagi kenapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah yang satu lagi ini orang waktu hidupnya suka ya mencaci maki orang mulu. Ya ghibah, menceritakan keaiban orang. Ya, jadi kalau ada keaiban orang didemen ceritain. Ya diceritain. Nah ini nggak boleh. Ya, jadi artinya kita kalau ada keaiban orang lebih bagus kita tutupin. Jangan kita ya ceritakan. Pura-pura nggak tahu aja mendingan udah. Ya, jadi ketika orang cerita keaiban orang kita pura-pura nggak tahu. Ya, bahkan kita kalau bisa bilang nggak boleh menceritakan keaiban orang. Udah cukup begitu aja. Ya, walaupun dia begitu tetap nggak boleh diceritain. Ya, karena memang menceritakan keaiban orang lain itu ya dosa. Kalau orang lain nggak punya dosa, nggak punya keaiban kita ceritain bukan namanya ya itu ghibah, tapi itu namanya apa? Ya itu namanya fitnah, kita udah memfitnah. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Ya fitnah itu lebih kejam lagi dari pembunuhan. Jadi maksud saya nih ya istinja nih maksud saya. Jadi tadi ada kubur yang disiksa gara-gara istinjanya enggak benar ya. Nah makanya apalagi kalau kita ada di bandara, Masya Allah kita kalau ada di bandara luar negeri itu Bapak Ibu Saudara bingung kita cara istinjanya. Kadang-kadang gak pakai air, cuma dikasih tisu doang. Ya, nah seperti itu. Nah ini nih makanya ya, harus benar-benar kita perhatiin. Ya minimal pakaian kita yang mau kita ya nanti pakai untuk sholat bagaimana. Nah makanya nanti diajarin bagaimana cara istinja yang benar begitu. Nah sekarang kita lihat wal istinja'u bermula istinja wa huwa istinja itu min najautus syai'ah diambil dari kata-kata najautus syai'ah. Jadi istinja sinnya li tolab tuh asalnya dari naja. Ya kalau dibilang najautus syai'ah saya bersihkan sesuatu. Ya jadi najautus syai'ah ai qata'tuhu saya putuskannya, saya pangkas, saya potong. Tuh, sebab dulu asalnya di umat-umat yang terdahulu kalau kain kena najis nggak boleh dibersihin, dipotong. Ya, misalnya di baju saya kena najis di sini, ya gunting, buang yang kena najis. Gitu. Kemudian ya kena di sini, gunting lagi. Ya, repot kalau kita punya baju kena najis lama-lama habis digunting. Ya, itu asalnya kotok tuh saya potongnya. Ya, nah alhamdulillah umat Nabi Muhammad kalau ada pakaian yang kena najis atau benda-benda yang kena najis itu masih bisa digunakan dengan cara diapain? Dibersihkan, dicuci sampai bersih. Ya itu begitu. Ya kalau dulu umat-umat yang terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad kalau ada najis itu nggak boleh dipakai lagi, digunting, buang yang kena najis. Ya itu seperti itu. Makanya ini ada istilahnya kotak tuh, artinya saya potong ya sesuatu yang kena najis, saya bersihkan, saya potong maksudnya. Maka annal mustanjia maka seakan-akan orang yang istinja itu yaqta'u bihil adza memotong ya dengan apa yang ada al adza gangguan-gangguan an nafsihi daripada dirinya sendiri. Nah istinja itu hukumnya wajib. Ya, jadi artinya istinja hukumnya wajib. Kalau seandainya dia nggak istinja berdosa, lebih-lebih ketika dia mau melaksanakan sholat. Min khurujil bauli disebabkan karena habis keluar pipis, ya kencing, wal ghaiti dan buang air besar. Ya, jadi bisa habis pipis atau bisa habis BAB. Nanti istinjanya hukumnya wajib. Pakai apa? Bil ma'i. Ya itu biasa kita pakai air. Kalau di kita biasanya pakai air tuh. Awil hajari atau boleh juga istinja dengan batu. Dulu tuh zaman dulu pakai batu, nggak ada air pakai batu. Atau dikias dengan benda-benda yang modelnya kayak batu. Ya itu kalau sekarang tisu. Tapi dengan persyaratan nanti istinja dengan hajar, istinja dengan tisu harus ada persyaratannya. Tapi kalau dengan air udah paling gampang. Ya, sebab air itu bisa menghilangkan asar daripada najis tersebut. Wa ma fi maknahu dan apa yang ada di artinya min kulli jamidin pokoknya
batu ataupun yang serarti dengan batu. Ya, memenuhi persyaratannya pemin kuli jamidin, syaratnya benda itu mesti jamid. Jamid itu artinya beku. Ya, jadi bendanya beku, tahirin, dan benda yang digunakan itu suci. Qali'in, kemudian kesed, ghairi muhtaramin, kemudian tidak termasuk yang dihormati. Ya, kalau seperti tisu, nah ini mengandung kesed, bisa menghilangkan kotoran. Ya, nah ini nanti bisa disamakan dengan hajar gitu. Tapi kalau plastik kagak boleh karena dia tidak bisa menghilangkan, nggak kesed. Kalau ini kan kesed. Ya, nah begitu. Jadi makanya kadang-kadang ada di toilet itu ada tisu. Ya, nah itu istinja bil hajar au bil ma maksudnya. Jadi nggak mungkin sekarang ditaruhin batu, ya, tapi ada makna yang kayak batu. Nah itu biasanya sekarang tisu itulah. Ya, tapi menggunakan tisu itu dengan ada beberapa persyaratan. Nanti kita bisa lihat. Kalau keluarnya enggak ini, misalnya kalau BAB mohon maaf, mencret misalnya, nggak bisa pakai ini. Ya kemana-mana ntar. Nah gitu. Ya, atau pipisnya ya mungkin ya ngewer kemana-mana. Ya itu nggak bisa. Nah, jadi ini pakai ini ada persyaratan lagi. Tapi kalau pakai air udah gampang dah. Bisa aja. Nah seperti itu. Makanya kalau kita nanti di pesawat, ya, nah itu agak repot emang. Kalau orang Islam tuh yang mau istinja emang agak repot. Nah pakai tisu ada, tapi memenuhi persyaratan enggak? Gitu. Kalau memenuhi persyaratan silahkan dibolehkan. Walakinil abdalu, akan tetapi yang paling abdul ayastanjia, seseorang itu istinja awalan pertama bil ahjari dengan batu, sumayat bauha sanian, kemudian diikuti keduanya bil ma'i dengan air. Yang paling bagus gabungan, istinja pakai tisu dulu ya, kemudian baru pakai air. Nah itu. Jadi kalau di pesawat misalnya air ada, ya tisu ada, mau dua-duanya pakai, pertama pakai tisu dulu terus pakai air, boleh. Ini namanya ngamalin sunnah yang bagus ya, seperti itu. Wal wajibu salasu masahatin, yang wajib itu ada 3 tepinya, walau bisalah sati ya atropin, jadi 3 kali basuhan, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Walau bisalah sati atropi hajarin wahidin, sekalipun dengan 3 ya sudut dari batu yang satu. Contohnya batunya 1, tapi sudutnya ada 3, dari sini, dari sini, dari sini. Dia bisa bersihkan dari sini Bapak Ibu, dari sini dan dari sini, kan berarti ada 3 sudut. Batunya 1, tapi ada 3 sudutnya. Nah itu boleh. Tisu nggak boleh 1, ambil lagi 2, ambil lagi 3. Nah seperti, jadi mesti 3 kali usapan, nggak boleh 1. Itu syaratnya begitu. Wa yajuzu, dan boleh ayak tasiro, seorang meringkas. Ya, al mustanji maksudnya seseorang yang lagi istinja boleh meringkas alal ma'i, ya air saja, ya, au ala salah sati ahjarin, atau 3 batu, atau 3 ya ini tisu. Yunki bihinal mahalla, yang bisa membersihkan ya dengan hal itu tempat yang kena najis. In hasolal inqau biha, jika hasil bersih dengan 3 sudut tadi. Wa illa, kalau seandainya tidak, zada alaiha, maka dia boleh menambahkannya, hatta yunkiya, sehingga bersih. Minimal 3 ya Bapak Ibu Saudara. Kalau 3 belum bersih, tambahin lagi. Kalau 1 udah bersih, belum boleh juga, harus 3. Ya 3 kali pakai tisunya. Nah kalau udah 3 bersih, baru udah. Kalau 3 belum bersih, tambahin lagi. Ya jadi minimal 3. 1 kali udah bersih, tetap tambahin 2 lagi. 2 kali udah bersih, tambahin 1 kali lagi. Itu kalau ya istinjanya pakai tisu. Ya begitu. Kalau pakai air ya sampai bersih. Ya begitu. Kalau air ya otomatis yang biasa dah. Kalau udah bersih kita tinggalkan. Wa yusannu ba'da dzalika at-taslisu, dan disunahkan setelah itu 3 kalikan.
Faiza aradal iktisara, apabila ada orang ingin meringkas ala ahadima atas salah satu daripada keduanya, palma'u abdalu, maka air itu lebih bagus. Kalau kita pakai air aja dah tuh. Ya, kita hari-harian istinja dengan apa? Dengan air, dan itu lebih bagus. Yang pertama yang paling bagus tuh ya gabungan pakai batu, tisu plus air. Nah, kalau disuruh pilih yang mana lebih bagus? Ya, air lebih bagus. Nah, itulah yang kita biasa pakai sehari-hari. Ya, istinjanya dengan air. Kenapa air lebih bagus? Alasannya li'annahu yuzilu ainan najasati, karena kalau pakai air itu bisa menghilangkan ainun najasahnya, wa asaroha, dan asarnya. Jadi kalau kita pakai air itu ainun najasahnya bisa hilang, asarnya pun hilang. Tapi kalau pakai tisu cuma ainun najasahnya doang hilang, asarnya maka agak tetap ada asarnya tuh. Ya, tapi kalau pakai air bersih dah. Ya, ainun najasahnya hilang, ya kemudian asarnya juga hilang. Makanya yang paling bagus pakai air. Wasyartu ijzail istinja'i, dan bermula syarat ya dibolehkan istinja bil hajari dengan batu atau sejenisnya, ya alla yajibal khariju an najisu, bahwasanya yang keluar itu syaratnya nggak boleh kering. Kalau udah lama udah kering dan nggak boleh, udah mesti pakai air. Wala yang takila an mahali hurujihi, dan kagak boleh tuh najisnya pindah ke tempat yang lainnya. Jadi udah satu tempat aja keluar dari situ. Kalau tempat ini ada najis, di bagian ini ada najisnya, ini ada najisnya, nah itu udah kagak boleh. Udah mesti pakai apa? Pakai air. Wala yatro'a alaihi najasun akhar, dan juga tidak datang najis yang lainnya, ajnabi itu. Jadi enggak ada lagi datang najis yang lainnya. Fa inin tapa syartun min zalika, kalau seandainya tidak ada dipenuhi syarat daripada itu, ta'ayyanal ma'u, maka tertentulah nanti istinjanya dengan air. Jadi kita sih udah rata-rata ya pakai air dah. Paling-paling nanti di ya, beberapa tempat aja, di beberapa lokasi yang kadang-kadang ya itu susah. Di beberapa bandara internasional Pak, itu kadang-kadang memang susah mendapatkan air. Jadi jangan bingung nanti, nah ini nggak ada air bagaimana mau istinja. Nah itu. Atau ya mungkin di daerah-daerah seperti kalau di Singapura aja dah. Di Singapura itu ya kita di bandaranya, di mana kadang-kadang susah untuk menemukan air di toilet, nyari air susah. Ya sehingga kita perlu pakai air bawa sendiri. Nah begitu. Ya karena memang dia udah biasa model-model begini. Ya istinjanya dengan ya, model-model hajar atau model tisu. Nah, seperti itu. Tapi kalau di kita alhamdulillah bandara-bandara kita di tempat-tempat umum itu biasa udah pakai apa? Ya pakai air walaupun tisu digunakan. Nah seperti itu. Jadi lebih aman dah tuh. Ya sebab kalau kita pakai ya istinjanya bukan dengan air, itu syaratnya harus terpenuhi yang tadi tuh. Kalau tidak terpenuhi syarat-syarat yang di atas, nah itu enggak sah. Makanya ya ta'ayyanal ma'u, ya maka otomatis menjadi ta'in pakai apa? Pakai air. Nah pakai air juga harus bersih. Ya, nah seperti itu. Pipis istinya harus bersih, BAB istinya juga harus bersih. Wa yajtanibu wujuban qadil hajati istiqbalal kiblati, dan orang yang melaksanakan qada hajat wajib menjauhkan menghadap ke arah kiblat. Al-ana ya kiblat yang sekarang itu apa? Yaitu Ka'bah, kiblat kita. Jadi kita kalau mau qada hajat, mau nongkrong atau mau pipis, nah itu jangan sekali-kali kita menghadap ke arah kiblat, nggak boleh. Tuh, makanya di rumah kita biasanya bikin tongkrongan jangan ngadep kemana? Ke arah barat atau ke timur. Karena kebetulan arah kiblatnya ke barat. Ya, makanya kita enggak buat yang namanya toilet arahnya ke barat, ke timur. Jadi menghadap kiblat enggak boleh, membelakangi kiblat juga enggak boleh. Makanya biasanya pada bikin ke arah utara dan selatan. Tuh begitu. Jadi jangan. Ya, jadi kita kalau bikin
ya kamar mandi tongkrongannya tolong jangan menghadap ke kiblat atau membelakanginya. Nah kebetulan arahnya ke barat dan ke timur, berarti kita buat ke arah utara atau arah selatan. Salah satunya aja tuh Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kalau rumah kita, Ustaz ini rumah saya begini nih ternyata, ya tongkrongannya ke barat atau ke timur. Nah jangan, ya jangan begitu. Jadi arahkan ke utara atau ke selatan seperti itu. Jadi yang pertama begitu, wajib seorang yang mau qada hajat jauh dari menghadap ke arah kiblat saat ini. Wahyal Ka'bah tuh. Sebab dulu kan pernah kiblat namanya apa? Ya Baitul Maqdis. Ya. Dulu selama 16 bulan umat Islam pernah sholat menghadap Baitul Maqdis. Nah kemudian pawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Nah kemudian setelah itu disuruh rubah kembali menghadap ke arah Masjidil Haram. Itu namanya Ka'bah. Ya, jadi dulu orang-orang Yahudi itu kan kiblatnya Baitul Maqdis. Nah umat Islam pada saat itu Allah perintahkan untuk menghadap ke Baitul Maqdis. Tapi nggak lama, dalam sejarah tuh sittata asyara syahran, 16 bulan. Ya, jadi selama 16 bulan umat Islam itu ya menghadap ke Baitul Maqdis. Setelah itu diperintahkan lagi turun ayat tuh, awalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Nah dari situlah kita kembali ke Masjidil Haram, ke Ka'bah sampai saat ini. Makanya kalau kita ke Madinah ada namanya Masjid Qiblatain. Ya, yang pernah ke Madinah ya itu kita bisa ngelihat ada Masjid Qiblatain, masjid dua kiblat. Dulu Nabi sholat di situ, sholat zuhur 2 rakaat ngadep Baitul Maqdis, 2 rakaat lagi menghadap ke Ka'bah. Nah karena itu sejarah tempat makanya dibuatkan masjid. Masjidnya namanya Masjid Qiblatain. Ya, karena memang Nabi pernah melaksanakan sholat bersama sahabat di situ tuh. Ya, tempat di situ. Baru 2 rakaat lalu Allah bilang pawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Akhirnya Nabi menghadap ke arah ya Ka'bah. Nah itu makanya masjidnya namanya Masjid Qiblatain. Jadi di Madinah itu ada beberapa masjid yang bersejarah. Pertama ada Masjid Quba. Ya kalau Masjid Quba itu masjid yang pertama kali dibangun sama Nabi. Jadi Nabi pada saat pertama kali datang ke Madinah itu Nabi membangun masjid namanya Masjid Quba. Gitu. Nah baru Masjid Nabawi. Jadi Masjid Quba dulu tuh Bapak Ibu Saudara. Masjid Quba itu masjid yang pertama. Ya, nah habis Masjid Quba baru Masjid Nabawi. Nah ada lagi Masjid Qiblatain. Karena Nabi pada saat itu sholat ya 2 rakaat menghadap Baitul Maqdis, nah 2 rakaat lagi menghadap Ka'bah. Sehingga disitulah disebut Masjid Qiblatain. Jadi ngadapnya 2 arah. Ya 2 arah saat itu. Jadi itu bersejarah ke tempat sehingga ya tempat itu jadi masjid. Masjidnya namanya Masjid Qiblatain. Jadi ketika kita qada hajat ya jangan menghadap ke arah kiblat atau membelakangi ke kiblat, itu nggak boleh. Ya, jadi ya, istidbaruha membelakanginya. Kalau istiqbalu itu menghadap, kalau istidbar membelakangi. Pisahra'i di lapangan. Ilam yakun bainahu wa bainal kiblati satirun. Kalau seandainya tidak ada di antaranya dan antara kiblat ada penutup. Aukana atau ada penutup walam yablug sulusai zira'in, tapi belum sampai 2/3 zira, au balagahuma atau mungkin dah sampai 2/3 zira, tapi ya waba udah anhu aksara min salasati azru'in, namun bangunannya jauh ya sekitar 3 zira bizira'il adami dengan zira'nya manusia, kama qalahu ba'duhum sebagaimana dikatakan oleh sebagian mereka para ulama. Wal bunyanu fi hadza kasahraih, dan bangunan fi hadza di dalam masalah ini kasahraih sama seperti lapangan, bisyartil mazkur dengan syarat yang sudah disebutkan, ilal binaa kecuali bangunan al muadda yang memang sudah disiapkan liqadail hajati
ya untuk qada hajat fala hurmata fihi, maka tidak diharamkan padanya mutlakon secara umum. Jadi begini, itu orang ya kalau memang membuat satu bangunan yang khusus untuk qada hajat, selama itu memang udah ditutup ya itu enggak sampai haram, cuma makruh gitu. Tapi kalau enggak ada bangunan yang dikhususkan buat ya nongkrong toilet, nah itu menghadap ke arah kiblat bukan makruh lagi, hukumnya haram. Nah seperti itu. Tapi kita ngambil baiknya aja. Makanya kita walaupun di rumah emang ini udah tempat disiapkan untuk toilet gitu, tapi tetap ya kita jangan menghadap ke arah kiblat atau membelakangi ke kiblat. Walaupun itu memang udah disiapkan, udah muaddah, udah disiapkan itu bangunan buat ya qada hajat, tapi tetap ya kita jaga jangan sampai makruh. Haram sih enggak, tapi ada yang bilang makruh. Nah kan makruh juga kagak enak ya, makruh juga enggak enak. Jadi lebih bagusnya bagaimana? Udah arahkan ketika kita nongkrong ke selatan atau ke utara, jangan ke barat atau ke timur. Udah amannya begitu aja. Ya makanya kita kalau bikin toilet ya itu tongkrongannya begitu aman, insya Allah. Baik dikatakan makruh ya itu juga enak juga. Kalau yang haram tuh yang memang ya tidak ada bangunan, nggak ada satirnya, itu jelas haram kan. Tapi kalau ada satir ya ada temboknya yang menghalanginya, itu tetap hukumnya makruh. Ya jadi kita jangan sampai juga makruh. Masa setiap nongkrong kita makruh kan kagak enak ya. Nah itu jadi pala hurmata fihi, maka itu hukumnya tidak haram, tapi ada yang bilang tetap makruh hukumnya. Wa kharaja bi qaulinal ana, ya, dan dikecualikan dengan kata-kata kita al-an makana qablahu, yaitu yang sebelumnya ya, yaitu kiblatan aula. Mana yang kiblat sebelumnya? Ka Baitul Maqdis, seperti Baitul Maqdis. Jadi sebelum ya kita dulu menghadap ke arah kiblat yang sampai saat ini pernah memang Nabi kiblatnya ke Baitul Maqdis. Nah itu termasuk katanya ya ka Baitul Maqdis, sebab Baitul Maqdis ini termasuk tempat yang mulia, sehingga pastikbaluhu, maka menghadap ya ketika qada hajat ke Baitul Maqdis, wastidbaruhu, dan membelakangi Baitul Maqdis, makruhun, tetap hukumnya apa? Makruh. Jadi tetap makruh itu Bapak Saudara. Ya, pokoknya mau Baitul Maqdis, mau Ka'bah, tetap hukumnya apa? Makruh. Nah, sekarang amannya apa? Udah amannya di kita yang tadi saya katakan, ya, yaitu arah utara atau selatan. Saya kira sampai sini. Nanti baru wayajtanibu adaban ya qadil hajat dan seterusnya. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, pada jamaah dipersilakan. Baik ibu atau bapak. Ada pertanyaan? Nggak ada. Mungkin saya bisa sedikit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebanyakan kalau di musola atau di masjid kan ada tempat wudhu. Nah ini kalau yang di rumah nggak punya tempat wudhu, adanya toilet campur kamar mandi campur tempat cuci. Itu gimana cara wudhunya? Ya nggak apa-apa, karena memang kondisi kita sekarang serba minimalis. Ya, jadi apapun dibuat jadi minimalis gitu. Nongkrong di situ, dekat nongkrongan ada ya keran untuk wudhu. Ya memang udah kondisinya begitu. Bagaimana? Nggak apa-apa. Cuma ketika baca doa, tolong jangan dikeraskan suaranya. Itu aja. Kemudian jaga benar cipretan-cipretan najisnya. Itu tolong diperhatiin. Ya, jadi yang paling penting itu aja. Ya, jadi ketika karena memang udah jadi satu ya toilet kita dengan tempat wudhu, nah itu jangan sampai kecipretan najis. Nah lebih amannya lagi yang saya selalu pesan, pakai sendal.
Ya, jadi bapak ibu kalau ke toilet buatkan sendal khusus yang ada di toilet. Ya, jadi nanti wudhu udah pakai sendal. Jadi ketika kita masuk ke ini ruang yang bukan toilet, itu sendal kita buka, berarti udah bersih tuh. Tapi kalau kita nggak pakai sendal, itu nanti pipisnya di kawasan situ bercampur dengan air, kaki kita nanti ya bercampur dengan najis, nggak bersih. Udah dah, jangan, nggak aman itu, nggak aman. Ya, jadi kalau tempat sih nggak ada masalah. Cuma sekarang yang paling penting bagaimana kita benar-benar atur, jangan sampai pada saat kita berwudu bersuci ada campur-campur najis. Itu aja yang paling penting. Ya, kemudian sama baca doa-doa itu jangan dikeraskan suaranya, karena itu termasuk tempat yang nggak bagus. Ya, jadi jangan sampai ada ya doa-doa yang ada lafaz Allahnya. Nah, kita baca di tempat tersebut. Jadi kalau kita mau baca itu tolong suaranya jangan dikeraskan. Begitu aja. Ya. Kalau ada yang berpendapat begitu, ya. Kita pintunya dibuka, Ustaz. Jadi seolah-olah kita itu ada di luaran. Itu gimana dengan pendapat seperti itu? Oh iya. Ya kalau masalah pintu dibuka atau ditutup, ya kan kondisinya dia masih sama aja di situ. Ya, dia ada juga di situ. Cuma ketika dibuka udara baru aja masuk. Ya, udara baru doang yang segar yang masuk. Ya. Tapi kalau nggak bisa, saya kalau dibuka pintu sekarang kondisinya udah di luar, ya enggak, ya tetap aja di toilet juga dia. Nah, seperti itu. Jadi itu sih nggak usah dipermasalahkan, nggak ada masalah. Ya cuma itu aja kita jaga. Ya jangan ya membaca lapas-lapas ya, yang baik-baik itu dengan suara yang keras. Ya sama jaga percikan-percikan najis. Nah itu kalau wudhu tuh ya jangan sampai ada percikan-percikan najisnya. Makanya kalau kita buang air kencing tuh kalau bisa di toiletnya, jadi aman tuh, ya kan aman, kagak kemana-mana. Kalau di situ kita pipis, ntar buka keran, nah itu airnya udah kena kemana-mana, cipretannya kena ke kain kita kemana. Duh, bagaimana sholat kita mau diterima? Nah seperti itu. Jadi ini yang penting nih, yang penting. Tolong dipahami benar Bapak Saudara. Percuma aja kita sujud lama-lama, ruku sama-sama, kalau masalah istinjanya nggak benar. Makanya tadi saya sampaikan ada hadis tuh. Ini orang kok disiksa, kenapa? Emang kagak sholat? Kata Nabi sholat. Ya tapi gara-gara istinjanya yang kagak benar. Tuh begitu. Ya, yang paling penting istinjanya yang benar dah. Ya, percikan-percikan najis tolong benar-benar diperhatiin. Sebab kadang-kadang orang sekarang tuh kurang perhatian dengan hal-hal begitu. Ya, kurang perhatian sama najis. Ya, masa bodoh aja. Ya, nah kalau kita ngaji, nah nanti kita bisa benar-benar tahu, oh ini harus kita perhatiin. Najis jangan dipermainkan. Ya, karena sah dan tidaknya sholat kita Bapak Ibu itu tergantung bagaimana bersih atau tidak kita dengan najis. Nah makanya perlu ada istinja supaya kita bersih dari najis seperti itu. Kalau ada batas air kencing kita di saat datang itu berkaitan dengan haram atau sholat. Bagaimana kalau ada air sperma di kain seandainya kemudian sholat itu? Iya bagus ini pertanyaan. Jadi begini Bapak, Ibu, Saudara, terkait tentang hukumnya air sperma apa sih? Ya, bagaimana hukumnya kencing? Nah itu ulama udah sepakat kalau air sperma hukumnya suci. Ya, saya ulangi, air sperma hukumnya apa? Suci. Artinya suci tidak najis. Kalau air kencing najis. Nah kalau ada orang ya di celana dalamnya atau pakaiannya kena najis kencing, wajib dibersihin, wajib dicuci. Kalau dipakai nggak sah sholatnya. Nah kalau air sperma misalnya celana dalamnya mungkin kena air sperma atau di kainnya atau di mana aja, ya sekarang dipakai untuk sholat itu sah 100%. Emang kenapa? Karena air sperma hukumnya suci. Itu berdasarkan hadis-hadis Nabi. Di dalam kitab Bulughul Maram tuh kalau kita baca banyak nanti hadisnya. Sampai-sampai Nabi tuh mau sholat, ini karena memang kaitannya dengan hukum. Nabi nggak malu. Ya disampaikan. Itu Siti Aisyah, istrinya Nabi. Itu kadang-kadang
pakaian yang mau dipakai untuk sholat bekas ada air sperma dikerikin sama Siti Aisyah. Dikerikan kering tuh, dikerik kemudian dipakai lagi. Nah ini menandakan bahwa hukumnya suci tuh begitu. Ya, jadi ini Nabi melakukan itu tasri'an maksudnya untuk menjadikan dasar hukum. Nah begitu. Makanya tadi pertanyaannya begitu. Ya ini masalah-masalah begini nggak usah malu Bapak Ibu Saudara. Ini masalah hukum. Ya begitu. Jadi kan kita sering kali terjadi misalnya kita orang laki ya kemudian air ya celana dalam kita ada air spermanya. Bagaimana nih hukumnya kita mau sholat? Boleh nggak apa-apa. Tapi orang itu ya wajib mandi ya karena habis mengeluarkan air sperma wajib mandi. Tapi celana dalamnya tidak wajib dicuci. Nah seperti itu. Tapi kalau orang itu ya celana dalamnya kena kencing itu wajib nyuci tapi kagak wajib mandi karena air pipis najis mesti bersihin tapi dia nggak usah mandi. Kalau air sperma kagak najis wajib mandi dia karena punya hadas besar namanya begitu. Kan bisa aja terjadi misalnya kita bangun tidur nih tiba-tiba lah kok celana dalam nih basah. Ini bahasanya apa nih, air pipis apa air sperma? Bapak yang lebih tahu. Iya, oh kata bapak, oh ini air kencing, berarti cuci, nggak usah mandi. Oh kata bapak, oh ini air sperma, berarti ya bapak wajib mandi, tapi celana dalamnya nggak dicuci nggak apa-apa untuk sholat. Begitu, ya ini. Iya, mazi sama dengan baul. Air pipis, ada mazi, ada wadi, nah itu semuanya najis. Ya, yang suci hanya air mani, air sperma. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ya. Terus ada pertanyaan, orang perempuan ada nggak air spermanya? Nah begitu. Di dalam kitab-kitab fikih itu jelaskan orang laki mengeluarkan air sperma, orang perempuan pun mengeluarkan air sperma. Ya, tapi kalau kita belajar biologi itu orang perempuan nggak punya air sperma tapi punya zat apa zat telur istilahnya. Ya, tapi dalam fikih itu orang perempuan ada air spermanya, orang laki ada air spermanya seperti itu. Ya, jadi kalau memang itu diyakini air sperma enggak najis. Tapi kalau itu diyakini air madi, air wazi, air kencing, ya itu termasuk najis. Sayyidina Ali itu termasuk orang yang rajul mazza. Ya, Sayyidina Ali itu orang yang suka ngeluarin air mazi. Ya, jadi kalau habis kerja berat keluar air mazi tuh. Begitu. Terus mau nanya sama Rasul malu. Ya, karena Rasulullah mertuanya. Akhirnya sahabatnya yang nanya. Ya Rasul bagaimana tuh kalau ada orang laki suka ngeluarin air mazi? Oh, itu najis. Ya, tapi nggak boleh nggak wajib mandi, gitu. Jadi najis sama seperti air kencing. Ya, tapi itu tidak wajib mandi, cuma najis saja. Makanya tadi ada pertanyaan tuh, kalau mazi bagaimana? Najis, ya sama air kencing. Cuma satu air sperma doang yang hukumnya suci. Sebab kalau air sperma najis, lah ente pada najis. Ya, kan kita dibuat dari air sperma, betul nggak? Iya, kita ini kan dibuat dari sperma. Min ma'in dafik yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Tuh. Jadi kita ini diciptakan dari air sperma, Bapak Saudara. Ya makanya air sperma hukumnya suci. Itu begitu. Kecuali air sperma anjing dan babi. Itu satu-satunya. Ya, air sperma anjing dan air sperma ya babi itu yang najis. Selain anjing dan babi, air spermanya semuanya suci. Gitu. Ya, jadi hanya air sperma anjing dan babi yang najis. Begitu. Alhamdulillah, masa ini kita sama-sama tahu mudah-mudahan itu menjadi manfaat kita. Terima kasih guru untuk dipersilakan untuk tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi